Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aditya Prilianto, NIM 2017 1011 0311 185. Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Malang. Di sini saya akan sedikit mereview buku manajemen kantor advokat di Indonesia. Sebelumnya, saya akan sedikit menjelaskan tentang langkah-langkah untuk mendirikan kantor hukum. Langkah awal yang pertama yaitu membuat akta pendirian di notaris. Yang kedua, pendaftaran akta firma di Kemenkumham. Yang ketiga, membuat NPWP yang dilakukan di kantor pajak. Manajemen kantor hukum sebenarnya bukan hanya bertujuan melanggengkan usaha, ia juga bertujuan untuk memastikan tersedianya pelayanan jasa profesional hukum yang handal. Pengelolaan memang sangat tergantung pada tipologi kantor hukum. Kalau bentuknya praktisi tunggal, tentu saja relatif gampang, karena organisasi yang harus dikelola begitu ramping. Beda halnya kalau kantor hukum yang sudah berukuran menengah atau kantor hukum yang sudah besar dengan jumlah advokat di atas 75 orang. Pengelolaan kantor hukum yang besar dengan sistem partnership terbuka tentu membutuhkan manajemen yang lebih rumit. Misalnya, bagaimana mengatur modal, sumber daya manusia, kepengurusan, kompensasi atas pekerjaan dan pembagian fee, hingga hal-hal detail seperti jam kantor dan hubungan dengan klien. Agar hubungan dengan klien bisa berjalan dengan baik. Buku manajemen kantor advokasi di Indonesia mencakup berbagai dimensi pengelolaan law firm, realistis, dan memberikan tips menjalankan kantor hukum. Buku ini mencoba menjawab rasa ingin tahu apa saja yang perlu dipersiapkan dalam mengelola sebuah kantor hukum. Buku ini sebenarnya merupakan kumpulan makalah. Lebih tepatnya ada 11 makalah yang disajikan dan dirangkum ke dalam buku ini. Salah satu kelebihan dari buku ini adalah materi yang disajikan beragam. Dan penyajiannya kebanyakan adalah praktisi atau advokat yang bekerja di kantor-kantor hukum yang sudah terlama yang ada di Indonesia. Nah, sekarang mari kita bahas soal perencanaan. Kantor hukum harus memiliki rencana jangka panjang. Tidak hanya jangka panjang, harus memiliki rencana untuk jangka pendek. Pengelolaan firma hukum jangan melupakan soal modal, sumber daya manusia, dan juga pajak. Itu sangat penting. Tetapi jangan pula melupakan tujuan pendirian kantor hukum tersebut agar bisa berjalan dengan baik. Nah, dalam kantor hukum harus memiliki seorang pemimpin yang memiliki pengetahuan tinggi mengenai perilaku berorganisasi, sehingga pemimpin tersebut dapat menjalankan struktur kantor hukum tersebut yang sudah dibentuk agar berjalan dengan baik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.